Hati-hati dengan apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita baca, apa yang kita pelajari. Karena Yesus mengajarkan bahwa dosa itu mulainya dari mata. Dari mata turun ke hati. Matius 5:28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Tadi saya sempat bilang, kalau pria lihat wanita cantik sekali aja. Lihat kedua kali udah bahaya. Karena dosa itu mulainya dari mata. Dari mata turun ke hati. Mata adalah jendela jiwa kita. Kalau kita nggak mau ngotorin hati kita, jangan kotorin mata kita. Mata yang cabul, hatinya cabul. Apa nggak enak sih nonton film yang aduhai? Pasti menarik lah, tergoda lah. Tapi dengar resikonya, hatimu kotor. Saya pernah ikut seminar tentang pornografi, bagaimana lepas dari pornografi. Dalam seminar ini diajarkan bahwa orang yang kecanduan pornografi itu dimulai dari melihat pornografi skala kecil. Gambar dulu, film sekali, 2 kali, lalu ketagihan. Yang bahayanya kemudian membuat hubungan, seksual pernikahannya jadi nggak sehat. Kita kalau nggak jaga mata kita akan kecanduan sama dosa lagi. Jangan lagi kotorin hati kita. Kalau kita mau hati kita tetap pulih, bersih, miliki hati yang mau diajar. Tadi firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1:21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Dengar baik, kalau kita mau jaga hati kita tetap bersih, kita harus mau diajar. Miliki hati yang lemah lembut tuh artinya gini, mau ditegur, mau diajar. Firman Tuhan gak akan mengubahkan kecuali dilakukan. Kita kalau mau dengar firman, gak cuma dengar, gak cuma baca. Firman Tuhan itu punya daya ubah ketika yang diajar bukan hanya mendengar, tapi mau melakukannya, mau hidup di dalamnya. Lebih baik kita tahu sedikit tapi kita lakukan daripada kita hafal semua isi Alkitab tapi kita nggak hidupi sama sekali. Tahukah Anda bahwa teguran itu yang menjaga kita tetap di jalan yang benar? Contoh, orang kalau nggak jatuh sakit biasanya nggak jaga kesehatan. Nggak ada takutnya sama penyakit, makan apa saja, malas olahraga, sedang pandemi nggak mau pakai masker, malas cuci tangan, disuruh jangan kumpul-kumpul, masih kumpul-kumpul. Yang nikah juga nggak mau kalah, tetap pesta, berusaha mewah, undang orang banyak-banyak. Dengar baik, jangan sampai kita kena COVID baru kita ngerti sakit. Miliki hati yang mau diajar. Teguran itu menjaga kita di jalan yang benar. Amsal 10:17 bilang gini, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Kadang kita gak sadar ketika hati kita tuh udah mulai sesat. Hati kita itu sudah mulai gak lurus lagi, udah gak bersih. Makanya kita butuh baca firman Tuhan, karena ketika kita baca firman, kita ditegur oleh firman. Nah, kita perlu diajar firman Tuhan supaya pertimbangan hati kita selalu kebenaran dan takut akan Tuhan, bukan untuk mencari pembenaran. Orang Kristen kalau dengar firman yang menyukakan hatinya, teriak amin kencang-kencang. Tapi kalau firman Tuhan yang disampaikan menyinggung perasaannya, langsung marah, komen keras. Padahal yang diajarkan kebenaran firman, tapi susah terima. Pilih ayat yang sesuai dengan hati. 2 Timotius 4:3 bilang gini, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Heran saya, waktu saya khotbah, yang saya khotbahin tuh firman Allah, tapi orang yang baca nggak terima. Kok khotbahnya kayak begitu? Saya bingung, kok firman Tuhan dilawan. Mending kalau misalnya saya ubah kata-katanya, atau saya ngajarin nggak sesuai ayatnya. Ini diajarin sesuai ayatnya, masih suka marah-marah. Jangan pilih ayat yang menyukakan telinga kita, yang menyenangkan hati kita. Giliran dibilang berkat, aminnya kencang-kencang, tapi giliran diajarin, semua marah-marah. Dengar baik, kalau kita mau hati kita bersih, kita harus mau diajar